Halo, selamat datang di video tutorial bahasa C++ bersama saya Hendro Sinaga. Di sini kita akan belajar dasar bahasa C++ yang akan saya jelaskan. Ini adalah sintaks-sintaks dasar C++. Ini diantaranya sintaks komentar, prototype, fungsi untuk menggunakan cout, cin, ini mana cout, fungsi untuk menampilkan perintah, dan cin, fungsi untuk menangkap input dari user melalui keyboard. Dan sekarang kita akan mulai melakukan coding. Biasanya setiap orang akan membuat program. Terlebih dahulu dia akan mendeklarasikan nama programnya. Anda bisa mendeklarasikan program itu dengan menggunakan karakter program, penandaan program, bisa seperti ini. Program pertama saya, ini merupakan penandaan program, dan juga kita bisa menggunakan untuk mengetik program, kita bisa menggunakan garis miring, bintang, dan diakhiri dengan bintang garis miring. Komentar kita letakkan di antara awal komentar dan akhir sintaks komentar. Program pertama saya menampilkan hello world. Dengan bahasa C++. Oke, sekarang kita mulai mengetik prototype. Kita di sini menggunakan IOStream, di mana IOStream ini gunanya agar kita bisa menggunakan fungsi input output cout atau cin. Kemudian kita menggunakan using namespace std. Using namespace std ini gunanya adalah mendeklarasikan bahwa IOStream ini merupakan header standar dari C++, header C++. Pada bahasa C, prototype header itu diakhiri dengan .h. Namun pada bahasa C++, pendeklarasian header bisa digunakan dengan using namespace std. Jadi jika kita sudah menggunakan using namespace std, kita tidak perlu lagi menambahkan .h pada akhir header yang kita gunakan. Oke, kita membuat fungsi utama, dimana fungsi utama inilah yang akan pertama kali dijalankan compiler pada saat Anda mengcompile program yang Anda buat. In main, fungsi utama ini bisa bermacam-macam. Ada in main, dan Anda juga bisa menggunakan main saja, atau nanti juga Anda akan menggunakan void main. Tapi untuk saat ini kita menggunakan main. Oke, untuk mulai mengetikkan kode program Anda, terlebih dahulu Anda harus mendeklarasikan bahwa disinilah awal kode program Anda ketik. Untuk menandai awal kode program, ditandai dengan kurung kerawal. Mulai ketikkan perintah.
coding untuk menampilkan hello world sudah selesai. Saya akan menjelaskan. Ini merupakan coding program untuk menampilkan hello world. Fungsi cout merupakan perintah untuk menampilkan ke layar. Dalam menggunakan cout itu kita setelah penggunaan fungsi cout untuk menuliskan teks di layar, untuk menampilkan teks yang kita deklarasikan dalam ini di layar, saya harus melalui dengan tanda panah ke kiri 2 kali dan literal string dengan tanda kutip, dan diakhiri dengan literal string penutup, kemudian diakhiri dengan tanda panah kiri 2 kali, kemudian NDL ini fungsi untuk ganti baris, bacanya inline. Setiap perintah atau setiap instruksi berakhir itu haruslah diakhiri dengan titik koma. Jika kita tidak mengakhiri instruksi dengan titik koma, maka compiler tidak akan mengerti apa yang Anda tulis. Dia akan bingung dengan sintaks yang Anda tulis. Untuk itu, letakkanlah tanda titik koma di akhir setiap instruksi yang Anda tulis. Pemformatan cout seperti ini Anda harus benar-benar memahaminya agar Anda dapat lancar menggunakan menulis coding dalam C++. Oke, sekarang kita compile. Kita buat file name-nya hello world. Ekstensi programnya adalah C++. Status done berarti compiler sukses mengcompile program dalam bahasa mesin. Sekarang kita bisa run. Kita run. Program sukses, namun kita tidak bisa melihat karena kita tidak membuat instruksi untuk memberhentikan sementara layar command prompt atau DOS untuk menampilkan hasil kode program yang kita buat. Bagaimana caranya agar command prompt tetap terlihat di layar, agar kita bisa melihat hasil program kita? Kita harus menggunakan menambahkan di sini sistem pause. Sistem pause ini berfungsi untuk mempausekan command prompt dan sehingga kita bisa melihat hasil coding program kita buat. Mari kita lihat hasilnya. Oke, ini dia. Hello world, press any key to continue. Press any key to continue ini berawal dari sistem pause. Pada C kita gunakan fungsi get. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk perkenalan dasar bahasa C++.